Pernahkah Anda membayangkan bahwa di balik wajah sederhana dan tubuh ringkih seorang petani kecil, ternyata tersimpan sebuah rahasia kelam yang begitu mengerikan? Di Desa Panjalu, sebuah sudut tenang di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, pada tahun 1970-an, orang-orang mengenal seorang lelaki bernama Sutrisno. Tubuhnya kecil, hanya setinggi 149 cm, membuat bayangannya pun tampak pendek di bawah terik matahari. Wajahnya tampak lugu, dengan sorot mata yang seolah kosong, seolah tidak berbahaya. Orang desa sering melihatnya berjalan dengan langkah lambat, menyandang caping usang yang warnanya sudah memudar dimakan waktu. Jika hanya melihat dari luar, mungkin tidak ada seorang pun yang akan menyangka bahwa lelaki inilah yang kelak mengguncang seluruh Jawa Barat dengan rentetan kejahatan yang melampaui batas nalar manusia. Hari itu, seperti hari-hari biasa di desa. Angin bertiup pelan, membawa aroma khas sawah basah dan tanah yang baru disiram hujan semalam. Anak-anak berlarian tanpa alas kaki di jalanan tanah merah yang berkelok, tawa mereka menjadi musik latar kehidupan pedesaan yang damai. Ibu-ibu sibuk menjemur padi di halaman rumah mereka yang sederhana, butir-butir gabah berkilauan seperti emas di bawah sinar mentari. Di tengah kehidupan yang tampak begitu tenang dan harmonis itu, berdirilah sebuah rumah reot milik Sutrisno. Rumah bambu dengan atap rumbia itu seolah sengaja memisahkan diri dari lingkungannya. Dindingnya kusam, pekarangannya tak terurus, dan dari kejauhan sudah tercium bau aneh yang menusuk hidung, campuran antara sampah, kelembapan, dan sesuatu yang tak terdefinisikan. Namun, orang desa tidak banyak peduli. Mereka menganggapnya hanya sebagai tanda kemiskinan dan kemalasan yang sudah mendarah daging pada diri Sutrisno. Tak ada yang tahu bahwa di balik pagar bambu yang lapuk dan kehidupan yang tampak sederhana itu, ada sebuah kisah berdarah yang kelak akan mencatat sejarah paling hitam di negeri ini. Sutrisno, sejak masa kanak-kanaknya, dikenal sebagai anak yang lemah dan sering sakit-sakitan. Tubuhnya kecil dan kurus kering, seolah kekurangan gizi. Cara bicaranya pun pelan dan terbata-bata, seakan ia takut pada dunia dan isinya. Anak-anak lain di desanya sering mengejeknya, menjadikannya bahan tertawaan karena fisiknya yang berbeda. Bahkan, banyak yang terang-terangan tidak mau bermain dengannya. Sehari-hari, ia lebih suka menyendiri di rumah, bersembunyi di balik dinding bilik bambu yang rapuh. Dari situlah muncul kesan yang melekat erat pada dirinya, ia hanyalah pemuda bodoh yang tidak berguna. Orang desa merasa kasihan, tetapi rasa kasihan itu tidak pernah berubah menjadi kepedulian yang nyata. Mereka mengira Sutrisno hanya akan menjadi seorang lelaki tua yang miskin dan kesepian, tanpa pernah meninggalkan jejak apapun dalam hidup. Namun, siapa sangka, di balik tubuh kecil yang ringkih itu bersembunyi otak yang licik dan hati yang sekeras batu. Sutrisno menyimpan kebencian yang terpendam begitu lama terhadap dunia yang menurutnya tidak pernah memberinya keadilan. Ia sering berbicara lirih kepada dirinya sendiri di kesunyian malam, meyakinkan dirinya bahwa orang lemah seperti dia hanya akan terus diinjak-injak jika tidak melawan. Dari pikiran itulah, tumbuh benih kebengisan yang kelam. Semakin lama, ia merasa ingin menunjukkan bahwa dirinya punya kuasa. Ia ingin membuktikan bahwa meskipun tubuhnya kecil, ia mampu menentukan hidup dan mati orang lain. Pemikiran itu perlahan-lahan meracuni setiap helaan napasnya, mengubah cara pandangnya terhadap sesama manusia. Pada awalnya, tidak ada seorang pun yang menaruh curiga. Sutrisno masih tampak seperti petani lain pada umumnya. Meski ia jarang turun ke sawah, orang sering melihatnya duduk termenung di teras rumahnya, dengan tatapan kosong yang lurus ke arah kebun pisang di belakang rumah. Kebun itulah yang kelak akan menjadi saksi bisu dari semua kengerian yang ia ciptakan. Dari kebun yang semula hanya menumbuhkan pohon pisang yang subur,
tempat itu berubah menjadi sebuah panggung kengerian yang sulit dipercaya akal sehat. Namun, semua itu belum terjadi. Di mata warga, ia tetaplah Sutrisno, si petani malas yang tak berbahaya. Tidak ada yang tahu bahwa sebentar lagi, desa yang damai itu akan berubah menjadi pusat pemberitaan yang mengejutkan seluruh negeri. Kisah tentang Sutrisno bukan hanya kisah tentang seorang pembunuh. Ini juga adalah kisah tentang bagaimana seorang manusia bisa berubah menjadi setan ketika rasa malas, iri hati, dan dendam dibiarkan tumbuh dan dipelihara dalam hati. Sutrisno tidak pernah dididik untuk bekerja keras. Sejak kecil, ia terlalu dimanja oleh ayahnya. Ia tidak pernah belajar menahan lapar atau bersusah payah untuk mendapatkan sesuatu. Maka, ketika dewasa, ia memilih jalan yang paling mudah untuk bertahan hidup. Jalan itu bukanlah kerja keras, bukan pula doa, melainkan jalan darah. Sebuah pilihan yang akhirnya menjerumuskannya ke dalam lembah kehinaan yang paling dalam. Di warung kopi desa, tempat para lelaki berkumpul setelah seharian bekerja, orang sering berbicara tentang kabar burung. Beberapa buruh tani yang biasa mangkal di pasar kecamatan tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Waktu itu, tidak ada yang mengaitkan kabar tersebut dengan Sutrisno. Mereka hanya menyangka para buruh itu pergi merantau ke kota besar seperti Jakarta atau Bandung untuk mencari peruntungan. Tidak ada yang pernah membayangkan bahwa satu persatu dari mereka justru tidak pernah kembali karena langkah terakhir mereka berhenti di sebuah rumah reot di tepi desa. Sutrisno, dengan wajah polosnya yang menipu, berhasil mengelabui semua orang. Di hadapan warga, ia tampak biasa saja, seorang pria pendiam yang tak banyak ulah. Tapi di dalam rumahnya, sebuah rencana busuk perlahan-lahan disusun dan dieksekusi dengan sempurna. Bila kita bisa kembali ke masa itu dan berdiri di depan rumah Sutrisno, mungkin kita hanya akan melihat seorang lelaki kurus yang sedang duduk di balai-balai bambu, memegang sebatang rokok kretek murah yang asapnya mengepul tipis. Kita tidak akan melihat bayangan kengerian yang tersembunyi di balik matanya yang sayu. Namun, orang yang peka mungkin akan merasakan ada hawa dingin yang aneh di sekitar tempat itu. Sebab, setiap orang yang masuk ke halaman rumahnya sering merasa bulu kuduk mereka berdiri tanpa alasan. Seakan ada sesuatu yang tidak kasat mata sedang memperhatikan setiap gerak-gerik mereka. Perasaan itu membuat beberapa orang enggan berlama-lama di sana. Tetapi karena tidak ada bukti apapun, mereka pun hanya menganggapnya sebagai perasaan aneh semata, lalu melupakannya. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun, dan di desa Panjalu, kehidupan tampak berjalan seperti biasa. Akan tetapi, di balik tirai normalitas itu, Sutrisno mulai melangkahkan kakinya ke jalan berdarah. Kisahnya bukanlah sekadar kejahatan biasa. Ia adalah potret bagaimana sifat malas dan kebencian kecil yang dibiarkan tumbuh bisa berubah menjadi petaka besar yang menelan banyak korban. Sebelum tahun 1980-an berakhir, nama Sutrisno sudah tercatat sebagai salah satu pembunuh berantai paling mengerikan yang pernah ada di tanah air. Namun, untuk sampai ke sana, kisahnya harus ditelusuri dari awal. Dari seorang anak kecil yang dimanja secara berlebihan, dari seorang pemuda yang ditolak oleh teman-temannya, hingga akhirnya menjadi monster yang haus akan darah. Itulah awal dari sebuah cerita panjang yang akan membuat siapa saja merinding ketakutan. Di belakang rumah reot milik Sutrisno, terdapat sebidang tanah yang ditumbuhi pohon-pohon pisang yang rimbun. Dari luar, kebun itu tampak biasa saja, seperti kebun-kebun lain di desa. Daun pisang yang hijau dan lebar bergoyang-goyang di tiup angin, menciptakan bayangan yang menari-nari di atas tanah yang lembab. Sesekali terdengar suara burung pipit yang riang mencari makan di antara pelepah pisang. Bagi orang desa,
Kebun pisang itu hanyalah sumber buah dan daun untuk membungkus makanan seperti nasi liwet atau lauk pauk. Tidak ada yang menyangka bahwa di sanalah terkubur puluhan rahasia kelam yang mengerikan. Kebun itu telah menjadi saksi bisu ketika seorang laki kecil berwajah lugu menjelma menjadi seorang algojo tanpa hati. Pada siang hari, kebun itu tampak sejuk dan teduh, bahkan indah. Anak-anak kadang bermain petak umpet di tepiannya, tawa mereka memecah kesunyian. Ibu-ibu sering memetik daun pisang untuk membungkus nasi atau kue-kue tradisional. Tetapi, menjelang sore, hawa di sana seolah berubah. Angin yang berembus membawa bau lembab yang menusuk hidung, bau yang berbeda dari aroma tanah basah biasa. Anjing-anjing liar sering menggonggong tanpa henti ke arah kebun itu, terutama jika malam tiba, seolah mereka melihat sesuatu yang tak terlihat oleh mata manusia. Warga mengira bau itu berasal dari tumpukan sampah rumah tangga Sutrisno yang memang jarang dibersihkan. Tidak ada yang pernah membayangkan bahwa bau tersebut adalah aroma kematian yang merayap perlahan dari dalam tanah. Sutrisno sangat pandai menyembunyikan jejaknya. Setiap kali ia menghabisi seorang buruh, ia menyeret tubuh tak bernyawa itu ke kebun pisang di bawah kegelapan malam. Dengan cangkul usang yang gagangnya sudah goyang, ia menggali tanah sekadarnya, hanya cukup dalam untuk menutupi mayat agar tidak terlihat dari permukaan. Tidak pernah ada upacara, tidak ada doa, hanya satu lubang lalu bertambah lagi dan lagi. Hingga akhirnya, kebun kecil itu menjadi seperti sebuah pemakaman massal tanpa nama. Tubuh demi tubuh ditumpuk dengan rapi, dipisahkan oleh lapisan tanah tipis, seakan ia sedang menyusun tumpukan kayu bakar. Semua itu dilakukan dalam kesunyian malam, ditemani suara jangkrik dan gemetar cahaya lampu minyak yang dipegang oleh istrinya yang ketakutan. Seiring berjalannya waktu, jumlah lubang semakin banyak. Sutrisno mulai khawatir jika ada tetangga yang tidak sengaja melihat gundukan-gundukan tanah baru yang mencurigakan. Maka, ia memutuskan untuk membuat satu lubang besar, semacam kuburan massal untuk para korbannya. Dengan licik, ia menyuruh seorang buruh muda untuk menggali tanah dengan alasan pura-pura ingin membuat tempat penyimpanan hasil panen. Buruh itu tidak pernah tahu bahwa lubang yang sedang digalinya dengan susah payah justru akan menjadi rumah terakhirnya sendiri. Namun, sebelum rencana itu selesai, sang buruh menemukan sesuatu yang aneh. Dari dalam tanah, ia mengangkat sepotong tulang putih yang bentuknya sangat menyerupai tulang manusia. Dengan ketakutan, ia menunjukkannya pada Sutrisno. Saat itu, wajah Sutrisno pucat seketika, tetapi dengan cepat ia menutupi kegugupannya dan berkata bahwa itu hanyalah sisa-sisa makam tua dari zaman dulu. Buruh muda itu pun selamat. Meski tanpa sadar, ia baru saja lolos dari maut yang sudah menantinya. Kebun pisang yang tadinya menjadi sumber kehidupan kini telah berubah menjadi ladang kematian. Setiap pohon yang tumbuh di sana seolah menyerap darah dan keringat para korban. Buahnya tetap ranum, daunnya tetap hijau, tetapi di balik tanahnya tersimpan puluhan jiwa yang tidak pernah sempat berpamitan dengan keluarga mereka. Pada malam-malam yang sunyi, sering terdengar suara-suara aneh dari arah kebun itu, seperti rintihan yang tertahan. Tapi warga desa hanya menganggapnya sebagai suara angin yang berdesir di antara daun-daun pisang. Mereka tidak tahu bahwa di bawah tanah, belasan hingga puluhan tubuh manusia tertidur dalam kegelapan abadi. Bagi Sutrisno, kebun pisang itu adalah tempat persembunyian yang sempurna. Letaknya agak terpencil di tepi desa. Rumah tetangga terdekat pun cukup jauh sehingga tidak ada yang akan memperhatikan gerak-geriknya di malam hari. Saat malam tiba, ia bisa menggali dengan leluasa. Lampu minyak kecil yang dibawa oleh istrinya menjadi satu-satunya saksi mata dari perbuatannya. Siti Aminah,
Istri yang malang itu hanya bisa menangis dalam diam. Ia tidak sanggup menolak perintah suaminya yang kejam. Setiap kali sebuah tubuh baru dikubur, ia menggigil ketakutan, tetapi tidak berani melawan. Hidupnya sendiri sudah seperti seorang tawanan, apalagi setelah melihat begitu banyak nyawa melayang di depan matanya. Ketika jumlah korban semakin banyak, aroma busuk semakin sulit disembunyikan. Lalat-lalat hijau berkerumun di sekitar kebun. Orang desa yang kebetulan lewat sering menutup hidung mereka, tapi mereka hanya mengira itu adalah bau kotoran atau bangkai hewan seperti tikus atau kucing. Tidak ada yang menaruh curiga sedikit pun kepada Sutrisno yang selalu tampak polos dan pendiam. Justru, beberapa orang merasa kasihan kepadanya karena rumahnya yang kumuh dan hidupnya yang serba kekurangan. Sebuah ironi yang sangat pahit. Sebab di balik kesan miskin dan lemah itu, tersimpan kekayaan darah yang tak terhitung jumlahnya. Jika kita berdiri di tepi kebun itu pada masa lalu, mungkin kita akan mendengar suara cangkul yang menghantam tanah pada malam yang gelap. Kita akan melihat bayangan kecil seorang lelaki yang menggali tanpa henti. Di sampingnya, seorang perempuan kurus memegang lampu minyak, wajahnya basah karena air mata yang tak kunjung kering. Tidak ada doa, tidak ada belas kasih, hanya tanah dingin yang menutup segala jejak kejahatan. Kebun pisang itu seakan menelan setiap rahasia, menunggu waktu yang tepat untuk membukanya kembali di hadapan dunia. Dan ketika rahasia itu akhirnya terkuak, seluruh desa Panjalu terperanjat. Karena di halaman belakang sebuah rumah reot, seorang petani kecil yang mereka anggap remeh, ditemukan sebuah kuburan massal yang berisi puluhan nyawa yang telah dirampas secara keji. Setelah membunuh buruh pertama hanya demi menghindari membayar upah yang tak seberapa, Sutrisno merasakan sesuatu yang aneh mengalir dalam dirinya. Bukan rasa takut, bukan pula penyesalan, melainkan semacam kepuasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa seakan beban hidupnya terangkat. Dengan tubuh kecil yang sering dihina dan diremehkan, kini ia justru mampu menjatuhkan seseorang yang lebih besar darinya hanya dengan sekali ayunan cangkul. Dari situlah ia mulai percaya bahwa ia tidak lagi manusia biasa. Ia merasa berkuasa, seolah menjadi dewa kecil yang dapat menentukan siapa yang berhak hidup dan siapa yang harus mati. Rasa kuasa itu membuatnya ketagihan. Sejak saat itu, setiap kali ada kebutuhan di rumah, Sutrisno tidak pernah lagi menyelesaikannya sendiri. Atap yang bocor, dinding bambu yang rusak, kebun yang harus dibersihkan, semua itu ia jadikan alasan untuk mencari buruh ke pasar kecamatan. Ia selalu memilih orang asing, para pendatang yang tidak memiliki sanak saudara di desa. Mereka mudah diajak karena upah yang ditawarkan, meski kecil, tetap lebih baik daripada tidak bekerja sama sekali. Bagi Sutrisno, orang-orang malang itu hanyalah umpan. Begitu pekerjaan selesai, ia akan menunggu waktu yang tepat, biasanya saat korban sedang lengah, lalu menghantam mereka dari belakang dengan cangkul atau parang. Tidak ada belas kasihan. Tubuh yang sudah tak bernyawa itu kemudian ia seret ke kebun pisang untuk ditimbun dengan tanah. Namun, kebiadaban Sutrisno tidak berhenti di sana. Dengan pikiran yang kian menyimpang, ia mulai memperlakukan para korbannya sebagai sumber keuntungan lain. Dari tubuh lelaki yang kuat, ia mengambil pakaian mereka untuk ia pakai sendiri. Ia juga memotong rambut korban perempuan karena ia percaya bahwa rambut tidak akan hancur di dalam tanah dan bisa dijual kepada pembuat sanggul. Bahkan, yang lebih mengerikan dari itu, ia memotong daging dari lengan atau paha korban laki-laki, lalu memasaknya bersama sayur-sayuran dari kebunnya. Ia berbisik pada dirinya sendiri bahwa dengan memakan daging itu, kekuatan mereka akan berpindah kepadanya. Keyakinan gila itu membuatnya semakin berani melanjutkan pembunuhan demi pembunuhan.
Bagi korban perempuan, nasib mereka jauh lebih mengenaskan. Sutrisno memperlakukan mereka bukan hanya sebagai buruh, melainkan juga sebagai pelampiasan nafsu bejatnya. Ia menyeret mereka ke dalam rumah, merenggut kehormatan mereka, lalu mengakhiri hidup mereka dengan cara yang keji. Tubuh mereka tidak hanya dicabut nyawanya, tetapi juga diperlakukan layaknya barang. Beberapa bagian tubuh yang dianggapnya istimewa, ia simpan dalam botol-botol berisi cairan, seolah itu adalah koleksi pribadi yang berharga. Semua itu dilakukan di dalam rumah reot yang tampak miskin dari luar, tetapi menyimpan kengerian yang sulit dibayangkan oleh akal sehat. Istrinya, Siti Aminah, dipaksa menjadi saksi dari setiap perbuatan keji itu. Ia disuruh mencuci pakaian korban yang berlumuran darah, memegang lampu minyak saat suaminya mengubur mayat, dan membersihkan peralatan setelah dipakai untuk membunuh. Tubuhnya yang lemah dan pikirannya yang tidak jernih membuatnya tidak mampu melawan. Hidupnya terikat pada teror yang diciptakan suaminya. Dalam diam, ia hanya bisa menangis. Malam demi malam, ia terjaga mendengar suara tanah yang digali dan tubuh yang dilemparkan ke dalam lubang. Bagi Siti, rumah itu tidak lagi menjadi tempat tinggal, melainkan sebuah penjara di mana ia harus menyaksikan suaminya berubah menjadi iblis. Setiap korban meninggalkan jejak rasa puas yang mendalam bagi Sutrisno. Ia merasa semakin berkuasa. Uang hasil rampasan tidak pernah banyak, hanya beberapa ribu rupiah atau selembar tiket beras. Tetapi bagi Sutrisno, itu bukan soal nilai. Yang penting adalah ia tidak perlu bekerja keras untuk mendapatkannya. Ia menganggap membunuh adalah jalan hidupnya, sebuah jalan pintas untuk mendapatkan apapun yang ia inginkan. Semakin lama, tindakannya bukan lagi demi uang semata, tetapi lebih kepada rasa nikmat yang ia rasakan ketika melihat nyawa melayang di tangannya. Itu membuatnya merasa seperti seorang raja kecil yang berkuasa di balik rumah kumuhnya. Warga desa tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka hanya melihat Sutrisno semakin jarang keluar rumah. Sesekali ia muncul di pasar dengan wajah dingin untuk membeli tembakau atau garam, lalu kembali lagi ke sarangnya. Tidak ada yang curiga karena ia selalu tampak lemah dan tak berdaya. Siapa yang akan menyangka bahwa lelaki kecil yang tampak tak berdaya itu sebenarnya sudah menumpuk belasan mayat di kebun belakang rumahnya. Ia hidup di tengah-tengah desa, tetapi pikirannya sudah jauh dari kemanusiaan. Sutrisno telah kehilangan nuraninya. Yang tersisa hanyalah nafsu untuk menguasai, menyiksa, dan menghancurkan. Bila kita menoleh kembali pada masa itu, sulit rasanya membayangkan bahwa kejahatan sedemikian kejam bisa terjadi di sebuah desa yang damai. Tetapi kenyataannya, di balik tawa anak-anak yang bermain layang-layang, di balik hamparan sawah yang menghijau, seorang laki kecil sedang mengukir sejarah hitam dengan darah manusia. Ia tidak lagi sekadar petani miskin. Ia telah menjadi seorang pembunuh berantai, haus darah, dan tak pernah puas. Dan semua itu bermula hanya dari satu pikiran sederhana, bagaimana caranya menghindari membayar upah seorang buruh? Sutrisno lahir pada tahun 1941 di Desa Panjalu, Kabupaten Ciamis. Saat itu, Indonesia masih berada dalam suasana penjajahan Belanda. Hidup di kampung penuh dengan kesederhanaan. Orang-orang harus bekerja keras di sawah dari pagi hingga petang hanya untuk sekadar bisa makan nasi dengan garam. Dalam keadaan yang serba sulit itu, keluarga Sutrisno justru hanya memiliki 2 orang anak, sebuah hal yang cukup jarang pada masa itu. Kebanyakan keluarga di desa mempunyai 4 atau 5 anak, bahkan lebih. Sutrisno adalah anak pertama, satu-satunya putra lelaki dalam keluarga. 3 tahun kemudian,
lahirlah seorang adik perempuan yang diberi nama Sulastri. Namun, karena ia adalah anak lelaki satu-satunya, ayahnya, Raden Karta, menaruh harapan yang sangat besar padanya. Raden Karta percaya bahwa putranya kelak akan menjadi penerus keluarga yang membanggakan. Ia memberi nama Sutrisno dengan harapan kelak anak itu akan tumbuh menjadi orang yang setia, mulia, dan membawa kebanggaan bagi keluarga. Sejak kecil, Sutrisno tidak pernah dibiarkan merasakan susah. Jika anak-anak lain sudah harus membantu orang tua mereka ke sawah, Sutrisno justru digendong di dalam keranjang oleh ayahnya agar kulitnya tidak kepanasan. Ketika ia lapar, ia tidak perlu menunggu. Makanan akan segera disodorkan kepadanya. Bila ia menangis, ia akan segera dipeluk dan ditenangkan. Setiap keinginannya selalu dituruti, seolah-olah ia adalah seorang raja kecil di dalam rumah bambu yang sederhana itu. Sementara itu, adiknya, Sulastri, sejak kecil sudah terbiasa untuk mengalah. Ia yang harus membantu ibu menumbuk padi, ia pula yang harus menyiapkan segala keperluan kakaknya. Rasa sayang yang berlebihan dari sang ayah kepada Sutrisno membuat keseimbangan dalam keluarga menjadi terganggu. Sulastri sering merasa iri, tetapi ia tidak berani melawan. Dalam hatinya, ia tahu bahwa kakaknya tidak akan pernah bisa mandiri. Namun, setiap kali ia mencoba mengutarakan pendapatnya, ayahnya selalu membela Sutrisno. Kata ayahnya, lelaki kecil itu harus dijaga baik-baik, karena kelak ia akan menjadi harapan keluarga. Ironisnya, justru perlakuan istimewa itulah yang perlahan-lahan merusak jiwa Sutrisno. Ketika anak-anak sebayanya sudah bisa memikul kayu bakar atau menggembalakan kerbau, Sutrisno masih terbiasa bermalas-malasan. Ia punya kebiasaan yang aneh, ia lebih suka berbaring daripada duduk, lebih suka duduk daripada berdiri, dan lebih suka tidur daripada berjalan. Orang desa sering bergurau dan menyebutnya sebagai pemuda paling malas di kampung. Namun, bagi ayahnya, kemalasan itu bukanlah sebuah masalah. Raden Karta selalu berkata, "Anakku hanya butuh waktu. Kelak ia akan tumbuh menjadi lelaki yang bijaksana." Harapan itu semakin lama semakin jauh dari kenyataan. Saat usianya sudah 12 tahun, barulah Sutrisno masuk sekolah dasar, sangat terlambat dibandingkan teman-teman sebayanya. Di sekolah, ia tidak punya banyak kawan. Tubuhnya yang kecil dan cara bicaranya yang tidak jelas membuat anak-anak lain sering menertawakan dan memukulnya. Gurunya pun kesulitan mengajarinya karena Sutrisno sangat malas menulis dan enggan menghafal. Setiap hari, ia pulang ke rumah dengan wajah murung. Ia semakin merasa bahwa dunia ini tidak adil baginya. Sementara adiknya, Sulastri, rajin belajar dan disukai oleh teman-temannya, Sutrisno semakin terpojok dan memilih untuk mengurung diri di rumah. Meski malas bekerja, ia memiliki satu kegemaran, yaitu membaca buku. Di perpustakaan kecil sekolah, ia sering meminjam buku-buku tentang sejarah kerajaan Nusantara. Ia terpesona dengan kisah raja-raja besar yang memerintah dengan kekuasaan mutlak. Dari cerita-cerita itu, ia mulai berhayal memiliki kekuasaan yang serupa. Dalam pikirannya, ia ingin menjadi orang yang ditakuti, orang yang bisa menentukan nasib orang lain hanya dengan satu perintah. Namun, hayalan itu tidak pernah ia bagikan kepada siapapun. Di mata keluarga dan tetangganya, ia hanyalah seorang anak lemah yang selalu dilindungi oleh ayahnya. Semakin bertambah usianya, tubuhnya tetap kecil, hanya sekitar 149 cm. Orang desa sering berbisik bahwa tubuh kecil itu adalah akibat dari terlalu dimanja dan tidak pernah diajak bekerja keras. Tetapi Raden Karta menolak untuk percaya.
ia tetap yakin bahwa putranya adalah anak yang istimewa. Ia bahkan sering menyebut Sutrisno sebagai cahaya keluarga. Bagi seorang ayah yang buta oleh rasa sayang, kelemahan anaknya dianggap sebagai sebuah keunikan. Namun, bagi dunia luar, kelemahan itu justru membuat Sutrisno semakin dijauhi dan terasing. Hari-hari di rumah Sutrisno dipenuhi dengan kemalasan. Ia hanya membaca buku atau tidur. Adiknya terus membantu ibu bekerja, sementara ayahnya rela memikul beban keluarga sendirian. Dari situlah terbentuk tabiat buruk Sutrisno, yaitu selalu ingin mendapatkan sesuatu dengan cara yang mudah tanpa perlu berusaha. Ia belajar sejak kecil bahwa hidup bisa dijalani tanpa kerja keras, cukup dengan menunggu orang lain melakukan segalanya untuknya. Pelajaran keliru itulah yang kelak menjadi akar dari segala kejahatan yang ia lakukan. Seorang anak yang tumbuh dalam pelukan berlebihan ayahnya akhirnya menjelma menjadi seorang lelaki dewasa yang tidak mengenal arti tanggung jawab. Seandainya waktu bisa diputar kembali, mungkin Raden Karta akan sangat menyesali cara ia mendidik anaknya. Namun, sejarah tidak mengenal kata ulang. Sutrisno terus tumbuh dalam kenyamanan yang semu. Di desa Panjalu yang tenang, tidak ada yang menduga bahwa anak laki kecil yang manja itulah yang kelak akan membawa luka terbesar bagi banyak keluarga. Kisahnya menjadi bukti nyata bahwa cinta tanpa batas dan didikan yang salah bisa menghancurkan masa depan seorang anak dan bahkan merenggut nyawa puluhan orang yang tidak bersalah. Masa remaja bagi Sutrisno bukanlah masa yang indah. Ketika anak-anak lain seusianya sibuk bergaul, bermain bola bambu di lapangan desa, atau membantu orang tua mereka menanam padi di sawah, Sutrisno lebih sering berdiam diri di rumah. Ia tidak suka bergaul karena setiap kali ia mencoba mendekati teman-temannya, ejekan akan segera datang menghampirinya. Tubuhnya yang kecil dan cara bicaranya yang tidak jelas membuatnya selalu menjadi bahan tertawaan. Lama-kelamaan, ia memilih untuk menyingkir. Ia tidak ingin lagi merasakan sakit hati setiap kali dipukul atau diledek oleh teman-teman sebayanya. Kesendirian menjadi pelariannya. Di tengah kesepian itu, Sutrisno menemukan teman baru, yaitu buku. Perpustakaan sekolah memang kecil dan koleksinya terbatas. Namun bagi Sutrisno, itu sudah cukup untuk mengisi hari-harinya yang kosong. Ia sangat menyukai kisah-kisah sejarah kerajaan. Ia membaca tentang raja-raja Jawa yang memerintah dengan kuasa penuh, tentang peperangan, tentang siasat licik, dan tentang bagaimana seorang pemimpin bisa membuat rakyatnya tunduk hanya dengan satu perintah. Dari lembaran-lembaran kertas itu, imajinasinya berkembang liar. Ia membayangkan dirinya duduk di atas singgasana emas, dengan orang-orang berlutut di hadapannya, semua tunduk dan takut padanya. Lama-kelamaan, bacaan itu tidak lagi sekadar menjadi hiburan. Ia mulai memelintir makna yang ia serap. Bagi dirinya, kekuasaan berarti kebebasan, dan kebebasan berarti mampu memutuskan hidup dan mati orang lain. Pikiran itu terus tumbuh subur di dalam benaknya. Di rumah, ia memang seorang pemalas, tetapi di dalam kepalanya, ia sibuk menyusun angan-angan tentang kuasa. Ia ingin menjadi seseorang yang disegani, seseorang yang tidak akan pernah lagi dipandang rendah. Tubuh kecilnya memang lemah, tetapi ia percaya bahwa otaknya bisa menjadi senjata yang mematikan. Ia hanya perlu menemukan cara untuk menjadikan hayalan itu menjadi sebuah kenyataan. Sementara itu, kehidupan sehari-hari tetap berjalan dengan berat. Sutrisno semakin enggan untuk bekerja. Setiap kali ayahnya memintanya untuk membantu di sawah, ia selalu menolak dengan berbagai macam alasan. Kadang ia pura-pura sakit perut, kadang ia pura-pura pusing. Akhirnya, sang ayah pun menyerah.
Raden Karta memilih untuk mengurus sawah sendirian sambil tetap yakin bahwa anaknya adalah anak yang istimewa. Sayangnya, keyakinan buta itu justru membuat Sutrisno semakin larut dalam kemalasan. Ia terbiasa mendapatkan segalanya tanpa perlu berusaha. Apapun yang ia inginkan, pasti akan dipenuhi. Perlahan-lahan, terbentuklah keyakinan keliru dalam hatinya bahwa dunia memang seharusnya memberinya segalanya tanpa ia perlu berkeringat. Sutrisno juga tumbuh dengan rasa iri yang tersembunyi. Ia melihat teman-temannya mampu berlari kencang, memikul kayu bakar yang berat, dan tertawa riang bersama. Sementara dirinya hanya bisa duduk di beranda sambil membaca buku. Rasa iri itu perlahan-lahan berubah menjadi kebencian. Ia mulai berpikir bahwa semua orang yang sehat dan kuat tidak pantas untuk bahagia. Ia merasa dirinya selalu ditindas hanya karena ia berbeda. Dari sanalah lahir keinginan untuk membalas dendam. Namun, balas dendamnya tidak ia tunjukkan secara langsung. Ia menyimpannya jauh di dalam hati, menunggu saat yang tepat untuk meledak. Kebiasaannya membaca sejarah tentang tipu daya dan strategi perang membuat Sutrisno belajar satu hal, kelemahan bisa ditutupi dengan kelicikan. Ia mengamati bagaimana tokoh-tokoh kuno memenangkan peperangan bukan hanya dengan pedang, tetapi juga dengan akal dan tipu muslihat. Dari situlah, ia percaya bahwa dirinya pun bisa melakukan hal yang sama. Jika ia tidak punya kekuatan fisik, ia masih bisa menipu, merencanakan, dan akhirnya menguasai orang lain. Pikiran inilah yang kelak menjelma menjadi dasar dari semua kejahatan yang ia lakukan. Hari-hari di desa Panjalu penuh dengan kesunyian bagi Sutrisno. Ia sering duduk di beranda rumah bambunya, memandang kosong ke arah jalan tanah merah di depannya. Sesekali ia membuka buku lusuh, membacanya dengan mata yang berbinar. Di luar rumah, suara anak-anak yang bermain riang terdengar jelas, tetapi ia tidak peduli. Dalam pikirannya, ia sudah jauh melampaui dunia kecil itu. Ia membayangkan dirinya sedang memerintah, memutuskan, dan menyingkirkan siapapun yang tidak ia sukai. Hayalan itu membuatnya tersenyum tipis. Meski dari luar ia tampak murung, tidak ada yang menyadari bahwa senyum itu adalah bibit kebencian yang siap untuk tumbuh. Jika orang kampung melihatnya, mereka hanya akan berkata, "Sutrisno, anak malas yang tidak berguna." Mereka tidak tahu bahwa di balik kemalasan itu, ada sebuah otak yang terus bekerja, tetapi bukan untuk hal-hal yang baik. Seandainya saat itu ada yang membimbingnya dengan benar, mungkin jalan hidupnya akan berbeda. Namun, kenyataan berkata lain. Ia terus membiarkan dirinya larut dalam lamunan, dalam iri hati, dan dalam rasa ingin berkuasa. Dan dari sanalah, jalan panjang menuju kegelapan perlahan-lahan terbuka. Sebuah jalan yang kelak tidak hanya akan membawa dirinya, tetapi juga puluhan orang tak berdosa ke dalam jurang kematian. Tahun 1974 menjadi tahun yang mengubah hidup banyak keluarga di Jawa Barat. Pemerintah saat itu memutuskan untuk membangun Waduk Jati Gede, sebuah proyek raksasa yang membutuhkan lahan yang sangat luas. Desa Panjalu, tempat Sutrisno lahir dan tumbuh, termasuk salah satu wilayah yang terdampak oleh proyek tersebut. Banyak rumah harus digusur, sawah-sawah tergenang air, dan keluarga-keluarga sederhana dipaksa untuk meninggalkan tanah kelahiran mereka. Bagi orang desa, itu bukan hanya berarti kehilangan rumah, melainkan juga kehilangan sejarah dan kenangan. Keluarga Sutrisno termasuk yang harus angkat kaki. Ayahnya, Raden Karta, meskipun dengan berat hati, tidak punya pilihan lain. Mereka diberi ganti rugi seadanya dan diarahkan untuk pindah ke daerah lain. Akhirnya, keluarga kecil itu menetap di Desa Mekar Mulia, Sumedang,
sebuah kampung baru yang masih sepi dan terletak agak jauh dari jalan raya. Rumah mereka dibangun seadanya, berdinding bambu dan beratap rumbia. Dari luar, rumah itu tampak rapuh, dan dari dalam, penuh dengan debu dan kelembapan. Namun, disitulah kehidupan baru mereka harus dimulai. Bagi Sulastri, adik Sutrisno, kepindahan itu adalah sebuah kesempatan. Ia berharap keluarganya bisa memulai hidup yang lebih baik. Tetapi bagi Sutrisno, desa baru itu hanya menambah kesepiannya. Ia sudah berusia 33 tahun, tubuhnya tetap kecil, tidak punya pekerjaan tetap, dan tetap saja malas. Di saat laki-laki lain seusianya sibuk mencari kerja di pabrik atau di sawah, Sutrisno lebih sering duduk melamun. Warga Mekar Mulia yang baru mengenalnya segera memberinya julukan baru, lelaki tua bujang yang tidak berguna. Sebutan itu semakin menambah rasa sakit di hatinya. Kehidupan di desa baru itu juga tidak mudah. Tanahnya tandus dan pekerjaan sangat terbatas. Orang-orang harus bekerja di ladang kering atau menjadi kuli bangunan di kota untuk bisa bertahan hidup. Sementara itu, Sutrisno tidak pernah betah melakukan pekerjaan berat. Jika ia ikut bergabung dengan kelompok kerja, ia hanya akan bertahan sebentar lalu menyerah. Dalam setahun, ia bahkan tidak mampu mengumpulkan jatah kerja minimal yang ditetapkan oleh desa. Warga lain semakin mencibirnya. Bagaimana mungkin seorang lelaki dewasa tidak bisa bekerja keras? Namun, ejekan itu justru semakin membuat Sutrisno menjauh dan menyimpan dendam di dalam hatinya. Seiring berjalannya waktu, rumah Sutrisno semakin kumuh. Lubang jamban yang digali di belakang rumah sudah penuh dan tidak pernah dibersihkan. Bau menyengat menyebar kemana-mana, membuat tetangga sering menutup hidung ketika lewat di dekat rumahnya. Namun, mereka hanya bisa menggelengkan kepala, menganggap itu semua adalah akibat dari kemalasan sang tuan rumah. Tidak ada yang mau menolong karena semua sudah sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Sulastri, yang telah menikah dan tinggal di desa lain, sesekali datang menjenguk. Tetapi setiap kali ia menasihati kakaknya, Sutrisno hanya mendengus. Ia menolak untuk menerima kenyataan bahwa hidupnya berantakan karena ulahnya sendiri. Di desa Mekar Mulia, Sutrisno semakin terisolasi. Ia tidak memiliki teman, tidak punya pekerjaan, dan juga belum menikah. Usianya sudah melewati kepala 3, tetapi belum ada perempuan yang mau menerimanya. Wajahnya dianggap tidak menarik, tubuhnya pendek, pekerjaannya tidak jelas, dan sifatnya yang malas membuat semua orang menjauhinya. Semua itu membuatnya semakin marah pada hidup. Dalam diam, ia menaruh kebencian kepada orang-orang yang ia anggap lebih beruntung darinya. Ia iri pada tetangga yang bisa membangun rumah yang lebih kokoh. Ia iri pada pemuda yang bisa menikah dan memiliki anak. Rasa iri itu semakin menumpuk di dadanya. Namun, di balik semua itu, Sutrisno mulai menemukan sesuatu yang menurutnya bisa menjadi jalan keluar. Desa baru ini letaknya sangat terpencil, jauh dari keramaian. Rumahnya berada di sudut yang sepi, dekat dengan kebun pisang yang rimbun. Tidak banyak orang yang lalu lalang di sana. Bagi orang biasa, kondisi ini mungkin terasa menyedihkan. Tetapi bagi Sutrisno, justru inilah sebuah kesempatan emas. Kesepian itu memberinya ruang untuk melakukan apapun tanpa terlihat oleh orang lain. Sebuah pemikiran yang berbahaya mulai tumbuh di dalam benaknya. Ia menyadari bahwa di tempat ini, jika ada orang luar yang datang lalu tiba-tiba menghilang, tidak akan ada yang peduli. Pikiran itu berakar kuat di benaknya. Waktu terus berjalan, tahun berganti, tetapi hidup Sutrisno tidak pernah berubah.
Ia tetap saja menjadi lelaki kecil yang malas, tetap sendiri, dan tetap terasing dari masyarakat. Namun, jauh di dalam pikirannya, sebuah jurang telah terbuka lebar. Jurang itu menganga, menunggu korban pertama yang akan terjerumus ke dalamnya. Desa Mekar Mulia yang tadinya hanya sebuah kampung baru yang sunyi, pelan-pelan berubah menjadi panggung sebuah tragedi. Tidak ada yang tahu bahwa di dalam rumah reot milik seorang lelaki bujang bernama Sutrisno, akan lahir sebuah kisah kelam yang akan membuat orang ngeri hingga puluhan tahun kemudian. Awal tahun 1983, kehidupan di Desa Mekar Mulia berjalan seperti biasa. Pagi hari, para petani berangkat ke ladang. Siang hari, terdengar suara palu dari para tukang bangunan yang sedang bekerja. Dan sore hari, anak-anak berlarian di jalan tanah sambil bermain layang-layang. Di rumah Sutrisno, keadaannya berbeda. Lubang jamban di belakang rumahnya sudah penuh sesak. Bau busuknya semakin menyengat, sampai-sampai orang yang lewat di jalan samping rumahnya harus menutup hidung. Namun, Sutrisno terlalu malas untuk membersihkannya. Baginya, menggali tanah dan menguras kotoran adalah pekerjaan yang hina. Ia lebih rela mengeluarkan uang daripada harus mengotori tangannya. Suatu pagi, Sutrisno berangkat ke pasar kecamatan. Di sana, banyak buruh harian berkumpul, menunggu ada orang yang membutuhkan tenaga mereka. Di antara kerumunan itu, ia melihat seorang petani tua dengan wajah yang jujur dan tubuh yang kurus. Rambutnya sudah memutih, namun matanya masih menyiratkan semangat untuk bekerja. Sutrisno mendekatinya, menawarkan pekerjaan untuk membersihkan jamban dengan upah beberapa ribu rupiah. Lelaki tua itu menerima tawaran tersebut dengan senang hati, merasa bersyukur karena ada pekerjaan meskipun hanya sebentar. Ia tidak tahu bahwa langkah kecilnya mengikuti Sutrisno akan menjadi langkah terakhir dalam hidupnya. Setibanya di rumah, buruh tua itu langsung bekerja. Dengan sabar, ia menggali tanah meskipun terik matahari membakar punggungnya. Peluh bercucuran dari dahinya, dan tangannya gemetar karena lelah. Tetapi ia tetap berusaha untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dari kejauhan, Sutrisno memperhatikannya dengan mata yang tajam. Semakin lama ia menatap, semakin kuat perasaan benci yang muncul dalam dadanya. Ia teringat bahwa sebentar lagi ia harus membayar upah. Beberapa ribu rupiah terasa sangat berat baginya. Di kepalanya muncul sebuah bisikan jahat. Bukankah akan lebih mudah jika orang tua itu tidak pernah kembali? Bukankah jika ia lenyap, upah tidak perlu dibayar dan barang-barangnya bisa ia ambil? Pikiran itu mula-mula hanya sekilas, tetapi semakin lama menjadi semakin kuat. Sutrisno merasakan dadanya berdebar, bukan karena takut, melainkan karena semacam kegembiraan yang aneh. Ia masuk ke dalam rumah, mengambil sebuah cangkul tua yang biasa ia pakai. Tangannya bergetar, bukan karena ragu, tetapi karena gairah yang sulit ia jelaskan. Ia melangkah pelan mendekati punggung lelaki tua yang sedang jongkok di dekat lubang jamban. Tidak ada suara peringatan, tidak ada kata-kata, hanya sebuah ayunan keras yang menghantam kepala bagian belakang. Lelaki itu sempat mengeluarkan sebuah teriakan kecil, lalu tubuhnya langsung ambruk ke tanah. Sutrisno tidak berhenti. Ia terus menghantam kepala korban sampai benar-benar tidak bergerak lagi. Hening seketika menyelimuti halaman belakang rumah itu, hanya terdengar suara napas Sutrisno yang terengah-engah. Ia menatap tubuh tak bernyawa itu, lalu tersenyum tipis. Perasaan puas merayap di hatinya. Ia baru saja berhasil menghindari membayar upah, bahkan ia mendapatkan beberapa lembar uang dan barang-barang kecil dari saku korban. Tidak hanya itu,
ia juga merasakan sebuah kekuasaan yang luar biasa. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mampu menentukan akhir dari hidup seseorang. Bagi orang biasa, perasaan itu mungkin akan sangat menakutkan, tetapi bagi Sutrisno, itu adalah candu. Ia merasa dirinya lebih besar daripada tubuh kecilnya. Ia merasa lebih berkuasa daripada siapapun di dunia ini. Dengan tergesa-gesa, ia menyeret tubuh korban ke kebun pisang. Tanah digali seadanya, tubuh dimasukkan ke dalam lubang, lalu ditimbun begitu saja. Malam itu, ia tidur dengan senyum di wajahnya. Tidak ada rasa penyesalan sedikit pun. Justru, ia merasa telah menemukan cara baru untuk bertahan hidup. Setiap kali ada pekerjaan yang butuh tenaga, ia hanya perlu mencari buruh, mempekerjakan mereka sebentar, lalu menghabisi nyawa mereka. Tidak perlu membayar, malah ia bisa mendapatkan uang tambahan. Kejahatan pertama itu menjadi sebuah pintu masuk yang membawanya ke dalam jurang yang semakin dalam. Keesokan harinya, warga desa masih beraktivitas seperti biasa. Tidak ada yang tahu bahwa ada satu orang yang telah hilang di rumah Sutrisno. Buruh tua itu hanyalah seorang pendatang, tidak punya keluarga di Mekar Mulia. Hilangnya ia tidak membuat heboh karena orang-orang mengira ia telah pergi mencari kerja ke tempat lain. Sutrisno pun berjalan-jalan di pasar dengan wajah yang tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Ia menatap orang-orang dengan tatapan yang lugu, membuat siapa saja percaya bahwa ia tidak berbahaya. Padahal, di balik senyum tipisnya itu, darah manusia masih menempel di pikirannya. Hari itu menjadi awal dari rentetan panjang pembunuhan. Sutrisno sudah menemukan jalannya. Jalan yang ia anggap mudah, cepat, dan tanpa risiko. Ia tidak lagi merasa takut atau ragu. Dalam hatinya, hanya ada satu keyakinan, membunuh adalah cara paling gampang untuk bertahan hidup. Dan dengan keyakinan itu, Desa Mekar Mulia yang tenang segera berubah menjadi panggung sebuah tragedi yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Sejak pembunuhan pertama berhasil tanpa ada yang mencurigai, Sutrisno merasa telah menemukan jalan hidup barunya. Ia tidak lagi memandang membunuh sebagai sebuah perbuatan dosa, melainkan sebagai solusi cepat untuk segala persoalan yang ia hadapi. Setiap kali ada pekerjaan di rumahnya, sekecil apapun, ia akan menjadikannya alasan untuk mencari buruh ke pasar kecamatan. Dengan wajahnya yang polos dan tubuhnya yang mungil, ia mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Orang-orang mengira ia hanyalah seorang petani miskin yang membutuhkan bantuan. Tidak seorang pun yang menyangka bahwa ajakan itu sebenarnya adalah sebuah undangan menuju kematian. Korban-korbannya selalu orang asing, para buruh tani atau kuli bangunan yang datang dari luar desa. Mereka tidak memiliki keluarga dekat di Mekar Mulia, sehingga jika mereka hilang, tidak akan ada yang segera mencari mereka. Sutrisno tahu betul kelemahan itu. Ia sangat pandai dalam memilih sasarannya. Ia akan menawarkan pekerjaan sederhana dengan upah yang kecil, cukup untuk membuat orang tertarik. Setelah pekerjaan selesai, ia akan menunggu saat yang tepat, biasanya ketika korban sedang sendirian dan lengah, lalu menghantam mereka dengan cangkul, parang, atau benda tumpul lainnya. Tidak pernah ada perlawanan yang berarti. Tubuhnya yang kecil dan tampak lemah itu ternyata bisa menjadi sangat berbahaya ketika dipandu oleh niat membunuh yang kuat. Setiap kali korbannya tewas, ia akan melakukan ritual yang sama. Tubuh korban diseret ke kebun pisang, digali lubang seadanya, lalu ditimbun. Jika pakaian korban masih layak pakai, ia akan mencucinya lalu memakainya sendiri. Jika ada uang di saku korban, ia akan langsung menyimpannya. Ia bahkan memotong rambut korban perempuan untuk dijual,
dan kadang-kadang ia mengambil bagian tubuh tertentu yang ia simpan di dalam botol. Semua itu ia lakukan dengan tenang, seolah-olah itu hanyalah sebuah rutinitas sehari-hari. Semakin sering ia melakukannya, semakin biasa baginya. Rasa takut yang mungkin pernah ada di awal, kini telah hilang sama sekali, digantikan oleh rasa puas dan candu akan kekuasaan. Bagi Sutrisno, setiap korban bukan hanya menjadi sumber uang, tetapi juga sumber kepuasan batin. Ia merasa semakin berkuasa setiap kali ia berhasil menaklukkan seseorang. Di mata dunia, ia mungkin tetaplah seorang lelaki pendek yang pemalas. Tetapi di balik pintu rumahnya, ia adalah seorang raja kecil yang berhak menentukan siapa yang boleh hidup dan siapa yang harus mati. Keyakinan itu menumbuhkan kesombongan di dalam dirinya. Ia mulai merasa lebih pintar daripada orang lain, bahkan lebih berani daripada hukum. Baginya, selama ia berhati-hati dalam memilih korban, tidak akan ada yang bisa menyingkap rahasianya. Warga desa sama sekali tidak menaruh curiga. Sutrisno tetap tampil sebagai seorang miskin yang hidup sederhana. Sesekali ia terlihat di warung kopi, duduk menyendiri sambil merokok kretek murah. Tidak ada yang menyangka bahwa baju yang sedang ia kenakan itu pernah menjadi milik orang lain yang kini telah terkubur di kebun belakang rumahnya. Orang-orang hanya tahu bahwa ia jarang bekerja dan rumahnya semakin kotor. Bau busuk yang kadang-kadang tercium dari arah rumahnya dianggap berasal dari tumpukan sampah atau jamban yang mampat. Tidak ada yang pernah berpikir bahwa di balik tanah itu tersimpan puluhan tubuh manusia. Lama-kelamaan, Sutrisno mengembangkan sebuah pola yang lebih teratur. Jika rumahnya perlu diperbaiki, ia akan mencari tukang. Jika kebunnya butuh dibersihkan, ia akan mencari buruh. Bahkan untuk pekerjaan sepele seperti mengangkat air atau mengangkut kayu, ia lebih memilih untuk mengajak orang luar daripada melakukannya sendiri. Semua itu karena ia sudah menyiapkan sebuah rencana di baliknya. Setiap pekerjaan hanyalah sebuah umpan. Begitu pekerjaan selesai, ia tidak lagi berpikir tentang upah. Baginya, cara yang paling mudah adalah dengan menghilangkan orang itu untuk selamanya. Siti Aminah, istrinya, semakin hari semakin terjebak dalam neraka. Setiap kali ada korban baru yang datang ke rumah mereka, ia sudah bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia tidak berani untuk memperingatkan korban atau melawan suaminya, karena setiap penolakan akan dibalas dengan pukulan dan makian. Pada malam-malam ketika suaminya menyeret tubuh korban ke kebun, ia dipaksa untuk membawa lampu minyak. Tangannya akan gemetar, air matanya akan jatuh, tetapi langkah kakinya tetap harus mengikuti suaminya. Ia tahu bahwa jika ia bersuara, nasibnya bisa sama dengan para korban. Hidupnya bagaikan sebuah bayangan, selalu mengikuti kehendak suaminya tanpa ada jalan keluar. Dengan cara inilah, jumlah korban Sutrisno terus bertambah. Dari 1 menjadi 5, dari 5 menjadi 10, hingga akhirnya mencapai puluhan. Setiap lubang di kebun pisang itu menjadi saksi bisu. Tanah yang seharusnya subur kini telah menjadi sebuah kuburan massal. Pohon-pohon pisang tumbuh dengan rindang, seakan-akan mereka menyerap semua rahasia yang tertanam di bawahnya. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang curiga. Desa Mekar Mulia tetap terlihat tenang. Sementara itu, di satu sudut yang sepi, seorang lelaki kecil terus merajut benang kejahatan yang semakin lama semakin tak terkendali. Tahun 1978, 4 tahun setelah keluarganya pindah ke Desa Mekar Mulia, Sutrisno akhirnya menikah. Peristiwa itu cukup mengejutkan bagi para warga. Sebab, selama ini ia dikenal sebagai seorang laki bujang yang pemalas dan sulit untuk mendapatkan pasangan.
Namun, melalui perantara seorang tetangga, ia diperkenalkan dengan seorang perempuan bernama Siti Aminah. Sejak kecil, Aminah menderita sebuah penyakit yang meninggalkan bekas seumur hidup. Separuh tubuhnya menjadi lemah, langkah kakinya tertatih-tatih, dan pikirannya tidak sepenuhnya jernih. Warga desa lain tidak pernah meliriknya, sebab mereka tahu bahwa hidup bersama Aminah akan penuh dengan kesulitan. Tetapi bagi Sutrisno, itu justru sebuah keuntungan. Bagi Sutrisno, ia tidak butuh istri yang cantik atau pintar. Yang penting baginya adalah ada seorang perempuan di rumah yang bisa memasak, mencuci, dan melayaninya. Aminah diterima bukan karena cinta, melainkan karena kebutuhan. Perkawinan mereka berlangsung dengan sangat sederhana, hanya segelintir tetangga yang hadir. Tidak ada pesta yang meriah, tidak ada kebahagiaan yang terpancar dari wajah mereka. Orang yang melihatnya hanya bisa mengangguk pelan, merasa bahwa pernikahan itu seperti pertemuan antara dua orang yang sama-sama tidak punya pilihan. Sutrisno mendapatkan seorang istri, dan Aminah setidaknya mendapatkan sebuah tempat tinggal, meskipun ia harus menjalani hidup yang berat. Hari-hari setelah pernikahan membuktikan bahwa dugaan itu benar. Sutrisno tidak pernah memperlakukan istrinya dengan kasih sayang. Aminah dijadikan semacam pembantu di rumahnya sendiri. Ia disuruh menanak nasi, mencuci pakaian, dan membersihkan rumah meskipun tubuhnya lemah. Jika ia lambat dalam bekerja, Sutrisno akan marah dan memukulnya. Jika ia melakukan kesalahan, makian kasar akan keluar dari mulut lelaki kecil itu. Dalam diam, Aminah hanya bisa menangis. Ia tidak punya tempat untuk kembali dan tidak ada yang bisa menolongnya. Sehingga, ia pasrah menjalani hidupnya sebagai istri dari seorang lelaki yang hatinya telah membatu. Namun, yang paling mengerikan adalah ketika Aminah mulai dipaksa untuk terlibat dalam rahasia kelam suaminya. Malam itu, setelah seorang buruh tak bernyawa jatuh di halaman rumah mereka, Sutrisno menyeret tubuhnya ke kebun pisang. Ia berteriak memanggil istrinya untuk ikut. Dengan tubuh yang gemetar, Aminah membawa lampu minyak, menerangi langkah suaminya yang sedang menggali tanah. Ia melihat dengan jelas bagaimana tubuh manusia ditimbun tanpa doa, tanpa upacara, hanya dengan tanah dingin sebagai penutupnya. Sejak malam itu, hidupnya berubah menjadi sebuah mimpi buruk yang seolah tak ada akhirnya. Ia tahu rahasia suaminya, tetapi ia tidak mampu untuk melawannya. Setiap perlawanan berarti kematian. Setiap kali ada korban baru, Aminah selalu dipaksa untuk membantu. Jika pakaian korban penuh dengan darah, ia yang harus mencucinya sampai bersih. Jika ada peralatan yang berlumuran kotoran, ia yang harus merapikannya. Kadang-kadang, ia harus menutup mulutnya agar tidak berteriak, sebab rasa takut membuat seluruh tubuhnya menjadi kaku. Suaminya selalu mengancamnya. Jika ia berani berbicara pada orang lain, maka tubuhnya akan menyusul korban-korban itu di kebun belakang. Ancaman itu sudah cukup untuk membuat Aminah bungkam. Malam demi malam, ia hanya bisa menangis di sudut kamarnya, mendengar suara cangkul yang sedang menggali tanah dan mencium bau anyir yang merayap dari halaman. Orang desa melihat pernikahan Sutrisno dan Aminah dengan rasa iba. Mereka menganggap keduanya sebagai pasangan yang aneh, hidup miskin di dalam rumah reot, jauh dari kebahagiaan. Namun, tidak seorang pun yang tahu betapa gelapnya kehidupan di balik dinding bambu itu. Aminah yang seharusnya mendapatkan kasih sayang justru hidup dalam teror. Ia bukan hanya menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, melainkan juga menjadi saksi sekaligus alat bagi suaminya dalam menutupi jejak kejahatannya.
Setiap tetesan air matanya menjadi saksi bisu bahwa ia sebenarnya juga adalah seorang tawanan di dalam rumahnya sendiri. Semakin lama, Aminah semakin kehilangan harapan. Ia tidak punya tenaga untuk melawan dan tidak punya keberanian untuk lari. Ia hanya bisa pasrah, berharap suatu saat semua ini akan berakhir. Tetapi Sutrisno tidak pernah berhenti. Justru seiring berjalannya waktu, jumlah korban semakin banyak, dan Aminah semakin terperangkap di dalam lingkaran neraka itu. Ia tahu terlalu banyak rahasia. Ia tidak bisa melarikan diri karena suaminya selalu mengawasinya. Ia pun tidak bisa berbicara karena ia takut akan dibunuh. Hidupnya benar-benar terikat pada bayang-bayang sang suami yang telah berubah menjadi iblis. Dari luar, rumah kecil Sutrisno dan Aminah hanyalah sebuah rumah miskin di sudut desa. Orang hanya melihat dua insan malang yang hidup serba kekurangan. Namun dari dalam, rumah itu adalah sebuah neraka. Aminah menjadi saksi bagaimana setiap pekerjaan yang seharusnya sederhana selalu berakhir dengan darah. Ia melihat manusia dibunuh, ia melihat tubuh ditimbun, ia mencuci pakaian korban, dan ia tidak bisa berbuat apa-apa. Setiap malam, ia berdoa lirih agar bisa terlelap tanpa bermimpi. Meskipun ia tahu bahwa ketika ia bangun esok hari, mimpi buruk itu akan terulang kembali. Semakin lama, jumlah korban yang ditimbun di kebun pisang semakin banyak. Lubang-lubang kecil yang digali oleh Sutrisno tidak lagi cukup untuk menampung semuanya. Bau busuk pun semakin sering tercium. Meskipun warga desa tetap mengira bahwa bau itu berasal dari tumpukan sampah atau jamban yang mampet, Sutrisno mulai merasa gelisah. Ia sadar bahwa ia tidak mungkin terus-menerus mengubur mayat dengan cara yang seadanya. Suatu malam, sambil duduk di beranda rumahnya, ia berpikir keras. Ia butuh sebuah lubang yang besar, cukup dalam dan luas, agar bisa menampung banyak tubuh sekaligus. Lubang itu akan menjadi tempat ia menyimpan rahasia kelamnya tanpa harus repot menggali setiap kali ia membunuh. Beberapa hari kemudian, Sutrisno pergi ke pasar kecamatan seperti biasa. Di sana, ia mencari seorang buruh baru. Pandangannya jatuh pada seorang pemuda bernama Harry. Wajahnya masih terlihat polos dan matanya penuh dengan harapan. Ia baru saja merantau, meninggalkan kampung halamannya untuk mencari kerja. Sutrisno mendekatinya, menawarkan pekerjaan untuk menggali lubang di kebunnya dengan alasan untuk menyimpan hasil panen pisang. Harry merasa senang karena akhirnya ada pekerjaan. Ia menerima tawaran itu tanpa menaruh curiga sedikit pun. Apalagi, Sutrisno tampak begitu lugu dengan tubuhnya yang kecil dan senyumnya yang tenang. Setibanya di rumah, Harry segera mulai menggali. Sutrisno menunjukkan sebuah titik yang sudah ia tandai dengan kapur putih di atas tanah. Lubangnya harus berbentuk bundar dan cukup dalam. Harry bekerja dengan penuh semangat, keringat membasahi seluruh tubuhnya. Namun, ia tidak mengeluh. Dari kejauhan, Sutrisno mengawasinya dengan wajah yang dingin. Dalam benaknya, pemuda itu bukan hanya seorang pekerja, tetapi juga calon korban berikutnya. Begitu lubang itu selesai, Sutrisno berniat untuk menghabisinya lalu langsung menimbun tubuhnya di dalam lubang itu. Namun, takdir berkata lain. Saat menggali lebih dalam, cangkul Harry mengenai sesuatu yang keras. Ia berhenti, lalu mengangkat benda itu. Betapa kagetnya ia ketika yang ia temukan bukanlah sebuah batu, melainkan sepotong tulang putih yang panjang. Ia menatapnya dengan mata yang terbelalak, lalu berlari ke arah Sutrisno sambil berkata, "Pak, lihat ini. Sepertinya ini tulang manusia." Wajah Sutrisno seketika menjadi pucat,
dan dadanya berdebar dengan kencang. Ia tahu bahwa rahasianya hampir terbongkar. Namun, dengan cepat ia menahan diri, berusaha untuk bersikap tenang. Dengan suara yang terbata-bata, ia berkata bahwa tanah itu mungkin adalah bekas makam lama. Ia meyakinkan Harry agar tidak perlu khawatir. Meskipun penjelasan itu terdengar aneh, Harry yang masih muda memilih untuk percaya. Ia tidak curiga lebih jauh, meskipun rasa tidak enak mulai tumbuh di dalam hatinya. Sutrisno menyadari bahwa situasi saat itu tidak aman. Jika ia membunuh Harry saat itu juga, risikonya terlalu besar. Sebab, keluarga pemuda itu masih menunggu kabarnya. Ia memutuskan untuk menahan diri. Dengan alasan bahwa pekerjaan sudah cukup untuk hari itu, ia menyuruh Harry untuk pulang dan berjanji akan memanggilnya lagi. Harry pun beranjak pergi, tanpa menyadari bahwa ia baru saja lolos dari maut. Langkah kakinya meninggalkan halaman rumah itu menjadi langkah yang telah menyelamatkan hidupnya. Sutrisno berdiri kaku di tepi lubang. Pandangannya menatap tanah yang terbuka, seolah-olah ia sedang menatap rahasianya sendiri. Ia sadar bahwa rencananya telah gagal. Namun, ia juga belajar sesuatu, bahwa ia harus lebih hati-hati, lebih licik, dan lebih cermat dalam memilih korban. Ia tidak bisa lagi sembarangan. Lubang besar itu ia biarkan setengah jadi, sementara ia merencanakan langkah berikutnya. Malam itu, ia kembali duduk di beranda dengan tatapan yang kosong. Bagi orang yang lewat, ia tampak seperti seorang petani miskin yang sedang melamun. Padahal, dalam pikirannya, ia sedang menghitung cara baru untuk terus menyembunyikan kejahatannya. Harry, tanpa sadar, menjadi salah satu dari sedikit orang yang berhasil keluar hidup-hidup dari rumah itu. Ia kembali ke pasar, melanjutkan hidupnya tanpa pernah menduga bahwa cangkulnya telah membongkar sebagian dari neraka yang tersembunyi di bawah tanah desa Mekar Mulia. Andai saja ia menggali lebih banyak, mungkin rahasia besar itu akan terbongkar lebih cepat. Namun, takdir memberi kesempatan lain. Sutrisno tetap bebas, kebun pisang tetap menjadi kuburan yang sunyi, dan jumlah korban masih akan terus bertambah. Desa Mekar Mulia tetap terlihat tenang di permukaan, tetapi di bawah tanahnya, sebuah tragedi terus bertumpuk tanpa henti. Sementara di desa Mekar Mulia, Sutrisno terus melanjutkan jejak berdarahnya. Di kantor Polres Sumedang, mulai muncul sebuah kegelisahan. Kompol Ahmad Suryana, kepala reserse kriminal yang dikenal teliti dan berpengalaman, memperhatikan tumpukan berkas di atas mejanya. Laporan orang hilang meningkat tajam dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Awalnya, jumlahnya hanya 1 atau 2, tidak terlalu menimbulkan perhatian. Namun, semakin lama, jumlah itu terus bertambah hingga mencapai puluhan. Yang membuat Ahmad curiga adalah pola hilangnya para korban yang hampir sama. Mereka semua adalah laki-laki usia produktif. Kebanyakan dari mereka adalah buruh tani atau kuli bangunan. Sebagian besar dari mereka terakhir kali terlihat di pasar kecamatan atau di terminal, tempat orang-orang biasa mencari pekerjaan harian. Tidak ada catatan bahwa mereka meninggalkan pesan kepada keluarga mereka. Tidak ada pula tanda-tanda bahwa mereka pergi merantau. Seakan-akan mereka lenyap begitu saja, ditelan oleh bumi. Bagi seorang penyidik, pola seperti ini bukanlah sebuah kebetulan. Ahmad yakin ada sesuatu yang besar yang bersembunyi di balik semua ini. Dalam sebuah rapat internal, Ahmad memaparkan temuannya kepada para anak buahnya. Ia berkata dengan nada yang serius, ini bukan kasus orang hilang biasa. Ada yang sengaja mengincar para buruh ini. Kemungkinan besar, ini adalah kerjaan sebuah sindikat.
Anak buahnya mengangguk setuju. Di masa itu, kasus perdagangan orang memang sering terdengar. Banyak buruh miskin yang dijanjikan pekerjaan di luar daerah, bahkan sampai ke luar negeri, lalu dijual ke perkebunan atau tempat kerja ilegal. Hipotesis itu terdengar masuk akal, apalagi Sumedang tidak jauh dari jalur perbatasan antar provinsi. Penyelidikan pun diarahkan ke sana. Polisi mulai menyelidiki orang-orang yang dikenal sebagai calo tenaga kerja. Mereka mendatangi terminal, pasar, dan tempat-tempat di mana para buruh biasa berkumpul. Beberapa petugas bahkan menyamar sebagai kuli harian untuk mengumpulkan informasi. Namun, setelah berminggu-minggu, hasilnya nihil. Tidak ada sindikat besar yang terbukti beroperasi. Beberapa calo memang berhasil ditangkap karena menipu para buruh, tetapi tidak ada kaitannya dengan hilangnya puluhan orang. Ahmad mulai merasa ada yang janggal. Ia berdiri di depan sebuah papan tulis besar yang ditempeli dengan foto-foto para korban. Wajah-wajah buruh muda dan bapak-bapak sederhana menatap kosong dari lembaran kertas itu. Ahmad merenung. Jika benar mereka dibawa oleh sindikat, pasti ada jejaknya. Pasti ada saksi yang melihat mereka naik kendaraan. Tetapi laporan yang ada selalu sama. Terakhir kali terlihat bersama orang asing yang menawarkan pekerjaan, lalu hilang. Tidak ada yang tahu kemana mereka dibawa. Seolah-olah ada sebuah lubang hitam yang menelan manusia tanpa meninggalkan bekas. Di sisi lain, masyarakat mulai merasa resah. Kabar tentang orang hilang terus menyebar dari mulut ke mulut. Para perantau yang biasanya datang ke pasar untuk mencari kerja mulai merasa takut. Mereka saling memperingatkan untuk berhati-hati dengan tawaran pekerjaan dari orang yang tidak dikenal. Namun, meskipun rasa takut itu semakin besar, tidak ada yang bisa menunjuk siapa pelaku sebenarnya. Sutrisno, dengan tubuhnya yang kecil dan wajahnya yang lugu, tetap berkeliaran dengan bebas. Tidak ada seorang pun, termasuk polisi, yang menaruh curiga padanya. Bagi Ahmad, kegagalan dalam menemukan sindikat itu menjadi sebuah beban yang berat. Ia tahu bahwa semakin lama ia mencari ke arah yang salah, semakin banyak korban yang akan jatuh. Tetapi ia belum punya alasan yang kuat untuk menuduh seseorang secara khusus. Setiap laporan orang hilang ia teliti, setiap saksi ia mintai keterangan, namun ujungnya selalu buntu. Malam-malam di kantor polisi menjadi semakin panjang. Ahmad sering duduk sendirian, menatap tumpukan berkas, berusaha menemukan sebuah pola yang luput dari perhatiannya. Di luar sana, Sutrisno tertawa kecil di dalam hatinya. Ia merasa aman. Sementara polisi sibuk mengejar bayangan sindikat yang tidak pernah ada, ia tetap melanjutkan aksinya. Buruh-buruh terus datang, menerima tawaran pekerjaan kecil di rumahnya, lalu tidak pernah kembali. Jumlah korban terus bertambah, dan tanah di kebun pisang semakin syarat dengan tubuh-tubuh tak bernyawa. Desa Mekar Mulia tetap terlihat sepi, tetapi di balik kesunyian itu, sebuah tragedi terus berlangsung. Kompol Ahmad Suryana mungkin belum tahu siapa pelakunya, tetapi ia sudah merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih gelap daripada sekadar perdagangan manusia. Dalam hatinya, ia berjanji bahwa ia tidak akan berhenti sebelum menemukan jawabannya. Meskipun jalan penyelidikan masih panjang, ia yakin bahwa waktu akan membuka tabir. Karena sebesar apapun kejahatan berusaha disembunyikan, kebenaran pada akhirnya akan muncul ke permukaan. Bulan berganti bulan, namun penyelidikan yang dipimpin oleh Kompol Ahmad Suryana belum juga menunjukkan hasil yang berarti. Para penyidik masih berpegang pada dugaan bahwa semua orang yang hilang adalah korban dari sindikat perdagangan manusia. Mereka melakukan operasi di berbagai tempat, menggerebek para calo tenaga kerja,
bahkan menutup jalur-jalur jalan tikus yang kerap digunakan oleh para penyelundup. Tetapi semua usaha itu tidak pernah menemukan jejak para buruh yang telah lenyap. Setiap laporan baru yang masuk hanya menambah beban pikiran Ahmad. Wajah-wajah baru terus menempel di papan putih di kantornya, seolah-olah mereka menatapnya dengan dingin dan menertawakan ketidakberdayaan aparat. Di desa-desa sekitar Sumedang, kabar tentang hilangnya para buruh membuat keresahan semakin besar. Para pemuda yang biasanya berangkat mencari kerja ke pasar mulai merasa was-was. Mereka saling berpesan untuk tidak mudah percaya pada tawaran dari orang asing. Namun, kenyataan hidup tidak memberi mereka banyak pilihan. Lahan yang sempit tidak cukup untuk menghasilkan, dan menjadi buruh harian tetaplah menjadi satu-satunya jalan untuk bisa bertahan hidup. Maka, meskipun takut, mereka tetap pergi, berharap bisa pulang dengan membawa beberapa rupiah. Sayangnya, sebagian dari mereka tidak pernah kembali. Keluarga-keluarga miskin hidup dalam kecemasan. Ada seorang ibu yang terus menunggu anaknya yang merantau, tetapi hingga berbulan-bulan tidak ada kabar berita. Ada seorang istri yang menanti suaminya yang pamit untuk mencari pekerjaan, tetapi tak pernah pulang. Air mata mereka seolah tak pernah kering, hanya bisa menunggu di depan pintu rumah bambu mereka. Mereka datang ke kantor polisi, membuat laporan, dan berharap akan ada sebuah keajaiban. Tetapi jawaban yang mereka dengar selalu sama, penyelidikan masih berjalan. Harapan kecil itu lama-kelamaan berubah menjadi sebuah keputusasaan. Sementara itu, Sutrisno tetap berjalan dengan bebas. Ia seperti sebuah bayangan yang tidak terlihat, padahal ia berada di tengah-tengah mereka. Tubuhnya kecil, jalannya pelan, dan suaranya lembut. Tidak ada yang mengira bahwa lelaki itulah yang menjadi penyebab hilangnya puluhan nyawa. Malam demi malam, ia menyeret tubuh korbannya ke kebun pisang, menimbunnya dengan tanah, lalu melanjutkan hidupnya seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa. Semakin lama, ia merasa dirinya kebal terhadap hukum. Polisi sibuk mengejar bayangan sindikat yang tidak pernah ada, sementara dirinya duduk dengan tenang di rumah reotnya. Kompol Ahmad semakin gelisah. Setiap kali ia menatap papan yang berisi puluhan foto korban, hatinya terasa sangat berat. Ia tahu ada yang salah dengan arah penyelidikan mereka, tetapi tanpa adanya bukti baru, ia tidak bisa mengubah dugaannya. Anak buahnya mulai merasa lelah. Sebagian dari mereka bahkan menganggap bahwa para buruh itu memang pergi merantau. Ahmad menatap mereka dengan tajam dan menegaskan bahwa ini bukanlah sebuah kebetulan. Ada seseorang yang sengaja mengincar para buruh itu. Kata-katanya diucapkan dengan keyakinan yang penuh, meskipun di dalam hatinya ia pun belum menemukan jalan keluar. Di desa Mekar Mulia sendiri, bisik-bisik mulai terdengar. Warga merasa heran karena Sutrisno sering membawa orang asing ke rumahnya, tetapi orang-orang itu tidak pernah terlihat keluar lagi. Namun, karena tidak ada bukti dan tidak ada yang berani menuduh, kecurigaan itu hanya berputar di dalam hati mereka. Beberapa tetangga memilih untuk menjaga jarak. Mereka tidak tahan dengan bau busuk yang berasal dari rumah itu dan merasa tidak nyaman setiap kali melewati kebun pisangnya. Tetapi mereka lebih memilih untuk diam, takut dianggap ikut campur dalam urusan orang lain. Rasa takut perlahan-lahan menyelimuti para buruh. Setiap kali ada yang hilang, kabar akan cepat menyebar. Orang mulai berpesan agar tidak sembarangan ikut dengan orang yang menawarkan pekerjaan. Namun, kebutuhan tetap lebih kuat daripada rasa takut. Perut yang lapar tidak bisa ditunda. Selembar uang ribuan sudah cukup untuk membuat mereka menutup mata dan menerima tawaran. Sutrisno tahu betul kelemahan itu. Ia terus memanfaatkannya.
Baginya, semakin banyak orang yang hilang, semakin besar rasa puas yang ia dapatkan. Ia merasa semakin tak tersentuh. Di kantor polisi, Ahmad sering duduk sendirian hingga larut malam. Lampu yang redup menerangi tumpukan berkas di atas mejanya. Dalam diam, ia merenungkan wajah-wajah keluarga yang datang sambil menangis meminta keadilan. Ia tahu bahwa jika penyelidikan ini terus buntu, korban berikutnya akan segera jatuh. Beban moral itu menghantamnya setiap hari. Namun, ia tetap berpegang pada keyakinan bahwa suatu saat kebenaran akan terungkap. Sebesar apapun kejahatan berusaha disembunyikan, kebenaran pada akhirnya akan muncul ke permukaan. Hingga saat itu tiba, Sutrisno masih bebas berkeliaran. Desa Mekar Mulia tampak tenang di permukaan, tetapi di bawah tanahnya, puluhan tubuh telah tertidur dalam kegelapan, dan jumlah itu terus bertambah satu demi satu, seakan tidak ada yang mampu menghentikannya. Awal tahun 1985, pasar kecamatan kembali ramai oleh para buruh yang mencari pekerjaan. Di antara mereka, ada seorang pemuda bernama Dadan. Ia dikenal sebagai anak yang baik, rajin, dan jujur. Hari itu, ia datang bersama beberapa temannya, berharap ada orang yang mau membayar tenaganya. Ia membawa selembar kupon beras pemberian pemerintah untuk keluarga miskin. Rencananya, setelah bekerja, ia akan singgah ke gudang beras desa untuk menukarkan kupon itu. Senyum kecil tersungging di wajahnya saat ia membayangkan ibunya akan bahagia melihat beras memenuhi dapur mereka. Namun, nasib berkata lain. Sutrisno datang ke pasar dengan tujuan yang sudah jelas. Matanya yang tajam mencari sasaran. Pandangannya jatuh pada Dadan yang sedang berdiri sendirian setelah teman-temannya sudah lebih dulu diajak oleh orang lain. Dengan suara yang pelan namun meyakinkan, Sutrisno menawarkan pekerjaan sederhana untuk menggali tanah di rumahnya. Dadan menerima tawaran itu dengan senang hati. Ia tidak tahu bahwa langkahnya mengikuti Sutrisno justru akan menjadi perjalanan terakhir dalam hidupnya. Setibanya di rumah reot di sudut desa Mekar Mulia, Dadan sedikit heran melihat keadaan rumah yang kotor dan berbau. Namun, ia tidak terlalu peduli. Ia langsung bekerja dengan tekun, menggali tanah sesuai dengan perintah Sutrisno. Setelah pekerjaan selesai, ia duduk sebentar untuk mengusap keringatnya. Saat itulah, Sutrisno mendekat dari belakang. Tanpa suara, tanpa peringatan, ia mengayunkan sebuah cangkul ke kepala Dadan. Pemuda itu terjatuh seketika. Sutrisno melanjutkan dengan beberapa pukulan hingga tubuh Dadan tak lagi bergerak. Tubuh korban kemudian diseret ke sudut rumah, ditutup dengan jerami, menunggu malam untuk ditimbun di kebun pisang. Sementara itu, Sutrisno menggeledah saku Dadan dan menemukan beberapa lembar uang yang lusuh. Tetapi yang membuat matanya berbinar adalah selembar kupon beras. Ia menatapnya dengan rasa tamak. Dalam pikirannya, kupon kecil itu adalah sebuah harta yang besar. Ia tahu bahwa kupon itu bisa ditukar dengan beras di gudang desa. Meskipun ada sedikit rasa khawatir, rasa tamaknya lebih kuat. Ia yakin bisa berbohong jika ada yang bertanya. Beberapa hari kemudian, Sutrisno pergi ke gudang beras dengan membawa kupon itu. Petugas gudang yang bernama Ibu Rahayu menerima kupon tersebut dan membaca nama yang tertera di atasnya. Ia merasa janggal, sebab kupon itu tertera atas nama Dadan, seorang pemuda yang ia kenal baik. Ia bertanya mengapa Sutrisno yang datang untuk menukarkannya. Dengan wajah yang pura-pura marah, Sutrisno menjawab bahwa Dadan punya utang padanya dan kupon itu diberikan sebagai gantinya. Jawaban itu terdengar cukup meyakinkan, sehingga Ibu Rahayu menyerahkan beras tanpa banyak bertanya lagi.
Sutrisno pulang dengan hati yang puas, merasa sekali lagi telah berhasil menipu. Tetapi keberaniannya itu justru menjadi titik awal dari kejatuhannya. Beberapa hari setelah Dadan hilang, keluarganya mencarinya kemana-mana. Mereka ingat bahwa Dadan sempat membawa kupon beras. Mereka pun pergi ke gudang desa untuk menanyakan apakah kupon itu sudah ditukarkan. Dari penjelasan Ibu Rahayu, terkuaklah bahwa seorang laki pendek, kurus, dengan wajah yang licik sudah datang untuk menukarkan kupon itu. Deskripsi tersebut langsung mengingatkan mereka pada Sutrisno, orang aneh yang tinggal di sudut desa. Kecurigaan semakin kuat ketika ada keluarga lain yang juga kehilangan anggota keluarga dan mereka mengingat pernah melihat orang itu terakhir kali bersama Sutrisno. Perlahan-lahan, potongan-potongan teka-teki mulai terbentuk. Sutrisno, yang selama ini hanya dianggap sebagai laki malas, ternyata memiliki sebuah rahasia yang besar. Warga mulai membicarakannya secara diam-diam. Ada yang menyebut bahwa ia sering membawa buruh ke rumahnya, tetapi mereka tidak pernah terlihat keluar lagi. Ada pula yang mengatakan bahwa bau busuk dari kebunnya bukanlah hal yang biasa. Semua kecurigaan itu akhirnya mengarah pada satu nama, Sutrisno. Hari-hari berikutnya menjadi berat bagi lelaki kecil itu. Ia masih berjalan ke pasar dengan wajah yang lugu, tetapi beberapa mata mulai mengikutinya. Ia tidak tahu bahwa langkahnya menuju gudang beras dengan membawa kupon Dadan telah menjadi sebuah kesalahan yang fatal. Keserakahannya yang membuatnya tidak puas hanya dengan uang, tetapi juga menginginkan beras, itulah yang telah menjeratnya. Apa yang ia kira sebagai sebuah keuntungan kecil, justru menjadi benang merah yang menghubungkan semua kasus orang hilang. Di desa Mekar Mulia, bisik-bisik berubah menjadi bisikan yang keras. Orang-orang mulai yakin bahwa sesuatu yang mengerikan sedang berlangsung di rumah reot itu. Dan pada saat yang sama, keluarga Dadan tidak tinggal diam. Mereka memutuskan untuk melapor dan menuntut sebuah jawaban. Badai besar yang akan mengguncang kehidupan Sutrisno pun semakin dekat. Kecurigaan terhadap Sutrisno akhirnya memuncak. Keluarga Dadan dan beberapa keluarga lain yang anggota keluarganya hilang mulai bekerja sama. Mereka menyadari adanya pola yang sama dalam hilangnya para buruh, dan setiap jejak menunjuk pada rumah reot milik Sutrisno di sudut desa Mekar Mulia. Dengan hati-hati, mereka mengikuti gerak-gerik Sutrisno dan mencatat setiap tindakannya. Semakin lama, bukti visual dan cerita dari para saksi semakin menguatkan kecurigaan mereka. Pada suatu pagi, keluarga korban melapor ke kantor polisi. Mereka menjelaskan bahwa Sutrisno, yang kecil dan tampak lugu, adalah orang terakhir yang terlihat bersama dengan anggota keluarga mereka yang hilang. Petugas menerima laporan itu dengan serius, terutama Kompol Ahmad Suryana, yang selama ini sudah merasa bahwa ada sesuatu yang tidak biasa. Ia langsung memerintahkan para penyidik untuk menyelidiki rumah dan kebun Sutrisno secara menyeluruh. Tim penyidik yang terdiri dari polisi, petugas forensik, dan anjing pelacak dikirim ke rumah Sutrisno. Mereka tiba sebelum matahari pagi sepenuhnya muncul. Rumah reot itu tampak seperti biasa, kumuh dan berbau busuk. Namun, sejak dari luar, petugas sudah mencium aroma yang tidak wajar yang berbeda dari bau sampah biasa. Tanah di sekitar rumah sedikit menggembung, seakan-akan ada yang tersembunyi di bawahnya. Sutrisno sendiri tampak santai, berjalan pelan di halaman rumahnya, tidak menyadari badai yang sedang menghampirinya. Pemeriksaan dimulai dari dalam rumah. Ruangan yang sempit dan penuh dengan jerami serta barang-barang yang menumpuk membuat tim harus berhati-hati. Tidak lama kemudian, petugas forensik menemukan 2 mayat yang sudah mulai membusuk, tersembunyi di bawah tumpukan jerami. Tubuh itu adalah Dadan dan seorang pemuda lain yang belum dikenal.
Penemuan ini membuat semua orang terkejut. Sutrisno tetap terlihat tenang, namun wajahnya pucat seketika. Ia menyadari bahwa kebohongan dan tipu muslihatnya sudah tidak bisa lagi menutupi kenyataan. Dari informasi yang diberikan oleh Siti Aminah, istri Sutrisno yang lemah dan ketakutan, petugas mulai menuntun mereka ke kebun pisang di belakang rumah. Aminah menunjukkan satu titik di mana sebuah lubang besar telah digali dan ditutupi dengan tanah. Dengan menggunakan cangkul dan sekop, para penyidik mulai membuka tanah. Satu demi satu lapisan tanah dibongkar, dan pemandangan yang mengerikan pun muncul. Puluhan tubuh manusia tersusun dengan rapi, dipisahkan oleh daun pisang dan lapisan tanah yang tipis, membentuk sebuah mumifikasi alami akibat kondisi tanah. Lubang itu ternyata jauh lebih besar daripada yang diperkirakan. Petugas menghitung dan menemukan 36 mayat di lubang utama. Mereka kemudian menemukan 2 lubang tambahan. Satu lubang berisi 8 mayat, dan lubang lainnya berisi 2. Ditambah dengan 2 mayat yang ditemukan di dalam rumah, total korban yang ditemukan di rumah Sutrisno mencapai 48 orang. Semua petugas dan keluarga korban terdiam, sulit untuk mempercayai apa yang baru saja mereka lihat. Desa Mekar Mulia yang tenang selama ini ternyata menyembunyikan sebuah kuburan massal yang begitu besar. Kejadian itu langsung menjadi berita utama. Sutrisno ditahan, dan semua rumah serta kebunnya disegel. Para penyidik bekerja siang dan malam untuk mengidentifikasi semua korban. Bau yang menyengat dan pemandangan mayat yang menumpuk membuat sebagian petugas merasa mual, tetapi mereka tetap harus menyelesaikan tugas mereka. Rutinitas yang biasanya sederhana kini telah berubah menjadi sebuah mimpi buruk bagi siapapun yang hadir. Sementara itu, Sutrisno tetap tersenyum tipis di balik ketenangan palsunya. Ia tahu bahwa akhirnya rahasianya telah terbongkar. Namun, bagi keluarga korban dan warga desa, penemuan itu adalah sebuah kelegaan sekaligus kepedihan. 48 nyawa yang telah hilang, penderitaan para keluarga, dan kepanikan masyarakat akhirnya terjawab. Kuburan massal itu menjadi sebuah simbol kengerian yang telah dilakukan oleh seorang lelaki kecil yang tampak tak berbahaya selama puluhan tahun. Petugas forensik kemudian memulai proses identifikasi dengan hati-hati. Semua jasad diperiksa, catatan kecil dibuat, dan setiap korban dicatat. Desa Mekar Mulia berubah dari tempat yang sepi menjadi pusat penyelidikan kriminal terbesar di wilayah itu. Semua orang yang hadir merasakan kombinasi antara rasa takut, ngeri, dan lega karena pelaku akhirnya tertangkap. Kuburan massal di kebun pisang itu menjadi bukti nyata bagaimana keburukan yang lama dibiarkan dapat menjadi sebuah tragedi yang tak terbayangkan. Setelah penemuan kuburan massal, proses hukum terhadap Sutrisno dan Siti Aminah berjalan dengan cepat. Para penyidik melengkapi seluruh bukti, termasuk keterangan dari Aminah yang, meskipun terbatas, menjadi kunci dalam menyingkap seluruh kejahatan. Sidang berlangsung di Pengadilan Negeri Sumedang. Ruang sidang penuh oleh keluarga korban, petugas polisi, dan warga desa yang ingin menyaksikan akhir dari tragedi panjang yang telah mengguncang Desa Mekar Mulia dan sekitarnya. Sutrisno tetap mempertahankan sikapnya yang dingin. Wajahnya tampak tak bersalah di matanya sendiri, meskipun setiap mata yang menatapnya penuh dengan kemarahan dan ketakutan. Sementara itu, Aminah, dengan tubuhnya yang kurus dan lemah, duduk dengan wajah yang pucat, tidak berani menatap siapapun. Mereka adalah pasangan yang selama ini hidup dalam dunia yang berbeda dari masyarakat, sebuah dunia yang hanya dipenuhi dengan kekerasan, ketakutan, dan penipuan. Hakim mulai membacakan dakwaan. Semua perbuatan Sutrisno dijabarkan satu persatu. Pembunuhan terhadap 48 orang, mutilasi, penyiksaan terhadap istrinya sendiri, dan penyalahgunaan kepercayaan masyarakat.
Saksi dan bukti yang dihadirkan membuat ruang sidang menjadi hening. Tidak ada yang bisa membantah fakta yang ada. Semua bukti mengarah pada satu kesimpulan, Sutrisno bukan hanya seorang pembunuh berantai, tetapi juga sebuah simbol dari keburukan yang lahir dari pilihan hidup yang salah sejak dini. Setelah melalui proses yang panjang, pengadilan menjatuhkan vonis. Sutrisno dan Siti Aminah dinyatakan bersalah atas semua dakwaan. Keduanya dijatuhi hukuman mati. Keputusan itu disambut dengan reaksi yang campur aduk. Keluarga korban merasa lega karena pelaku akhirnya mendapat hukuman yang setimpal. Namun, di sisi lain, banyak yang merasa iba terhadap Aminah, yang meskipun terlibat, hidupnya juga terperangkap oleh teror dan kekerasan suaminya sendiri. Dalam penjelasan hakim, disebutkan bahwa kejahatan Sutrisno bukan hanya karena niat jahat semata, tetapi juga karena pola hidup yang terbentuk sejak ia masih kecil. Ia dimanja secara berlebihan oleh ayahnya, tidak pernah diajarkan untuk bekerja keras, selalu diberi segalanya tanpa perlu berusaha, dan dibiarkan menyendiri tanpa pengawasan moral yang tepat. Pola ini membentuk karakter yang malas, tamak, dan keji. Kejahatannya kemudian tumbuh dari kombinasi antara sifat malas, rasa iri, dan kesempatan yang tersedia di sekitarnya. Pelajaran yang dapat diambil dari tragedi ini sangatlah penting. Pertama, rasa cemburu, kemalasan, dan ketamakan yang dibiarkan berlarut-larut bisa berkembang menjadi tindakan yang merusak orang lain. Kedua, cara orang tua mendidik anak memiliki dampak yang sangat besar pada perkembangan karakter. Cinta tanpa batas yang tidak disertai dengan bimbingan dan tanggung jawab dapat menumbuhkan sifat yang egois dan berbahaya. Ketiga, masyarakat harus waspada terhadap orang yang terlihat lemah atau berbeda, karena penampilan luar tidak selalu mencerminkan hati nurani. Bagi warga desa Mekar Mulia, kisah Sutrisno menjadi sebuah peringatan. Desa yang dulunya tenang dan damai kini menyimpan sebuah memori pahit tentang 48 nyawa yang telah direnggut. Namun, pada saat yang sama, mereka belajar tentang pentingnya kerjasama, kewaspadaan, dan rasa peduli terhadap tetangga. Berkat kegigihan keluarga korban dan pihak kepolisian, tragedi ini akhirnya terungkap. Sutrisno dan Aminah menjalani sisa hidup terakhir mereka di dalam penjara. Sutrisno tetap menatap dengan dingin. Namun, ada secercah penyesalan yang tersembunyi ketika ia melihat daftar harta yang telah ia rebut dari para korbannya. Semua itu tidak sebanding dengan nyawa yang telah hilang. Ia menyadari bahwa keserakahan dan ketamakan kecilnya, yang awalnya dimulai dari menolak untuk membayar upah seorang buruh, telah menjerumuskan dirinya ke dalam lubang kejahatan yang tak terbayangkan. Aminah, yang dulu hanya menjadi korban yang terperangkap, kini harus menghadapi realitas pahit akibat terlibat tanpa daya dalam kebrutalan suaminya. Cerita ini meninggalkan sebuah pelajaran yang mendalam, kelemahan manusia yang diabaikan, sifat egois yang dibiarkan tumbuh, dan kesempatan jahat yang muncul bisa berbuah menjadi sebuah bencana yang besar. Sutrisno menjadi contoh nyata bagaimana kejahatan bisa terbentuk dari kombinasi antara sifat yang salah dan kesempatan yang salah. Sedangkan para korban yang tidak berdosa menjadi pengingat bahwa kesalahan satu orang dapat merenggut hidup banyak orang lainnya. Bagi kita semua, kisah Sutrisno adalah sebuah pengingat tentang tanggung jawab orang tua, kewaspadaan masyarakat, dan pentingnya membimbing generasi muda dengan cinta yang disertai dengan bimbingan dan disiplin. 48 nyawa yang hilang adalah sebuah tragedi, namun cerita ini tetap menjadi sebuah pelajaran yang tak ternilai tentang manusia, pilihan, dan konsekuensi dari keburukan yang dibiarkan berkembang. Di akhir, warga desa Mekar Mulia berdiri di dekat kebun pisang yang dulu menjadi kuburan tersembunyi. Mereka mengenang para korban dengan doa dan harapan agar tragedi serupa tidak pernah terjadi lagi. Kisah ini menegaskan bahwa kejahatan tidak bisa